Kali ini saya akan sharing cara kerja dari alarm motor. Alarm motor yang ada di pasaran seperti MP2E, Phoenix, dan merek lainnya. Di sini saya pakai merek MP. Dan sini saya sudah buat rangkaiannya menirukan kelistrikan motor, juga dilengkapi dengan lampu indikator. Jadi teman-teman bisa tahu cara kerja alarm motor ini di kelistrikan motor. Oke, saya jelaskan mulai dari warna kabel. Warna kabel itu ada berbagai macam. Pertama itu warna kuning ke positif send, kemudian orange itu ke positif kontak, warna biru ke starter, hitam ke negatif aki, merah ke positif aki, dan biru abu-abu ke pulsar. Semua pemasangannya rata-rata sama, tapi beberapa motor berbeda di warna kabel. Misalkan di positif send itu di Yamaha-nya warna coklat atau warna hijau, saya lupa. Di Honda juga berbeda. Jadi intinya pemasangannya teman-teman lihat di sini. Misalkan arahnya ke send, teman-teman tinggal cari send itu warnanya yang mana, positif kontak yang mana, starter dan yang lainnya. Oke, di sini juga kabel aki untuk negatif saya buat biru dan positif saya buat hijau. Dan juga di beberapa motor perlu relay. Kenapa perlu relay? Itu karena di starter. Karena beberapa motor itu beda. Starternya ada yang standby positif, ada yang standby negatif. Sementara arus yang dikeluarkan dari modul adalah positif. Semua arus selain pulsar, selain kabel abu-abu itu negatif. Jadi kalau starternya itu standby-nya positif, makanya harus pakai relay sehingga outputnya menjadi negatif. Dan juga ada motor terbaru itu starternya double starter, jadi arusnya harus double, kabelnya juga harus dua. Itu sih yang saya tahu. Kemudian yang abu-abu kenapa dia negatif? Karena dia menuju pulsar. Pulsar jika mendapatkan arus negatif atau arus min atau mendapatkan ground, maka mesin tidak akan nyala. Itu dia fungsi dari kabel abu-abu, menghindari mesin motor dinyalakan. Nah, kita mulai dengan alarmnya. Remote alarm itu kebanyakan sih 4 tombol, ada lock, unlock, lonceng, sama tombol petir. Tapi di MP ini cuma 3, tombol petir dan lonceng itu digabung. Dari lock itu kalau motor di lock dia akan, kalau digetarkan dia akan nyala. Kemudian jika kunci kontak dibobol, alarm akan nyala. Kita contohkan, kita lock. Oh ya, di sini buzzer saya tutup supaya suaranya tidak terlalu nyaring. Kondisi motor sedang terkunci, makanya kalau digetarkan alarm akan nyala. Kita ulang lagi. Kedua, jika kunci kontak dibobol, kita contohkan positif kontak mendapatkan arus, maka alarm akan nyala dan kabel abu-abu memberikan arus ke pulsar menghindari motor dinyalakan atau mesin motor dinyalakan. Itu dia fungsi dari lock. Pertama getar, kedua kunci kontak dibobol. Kemudian tombol lonceng itu untuk mencari motor di parkir. Seperti di MP, dia akan hidup send beberapa detik. Kalau di beberapa alarm itu sendnya kedip sendnya sekaligus buzzer. Contohnya di Phoenix itu 5 atau beberapa kali akan hidup untuk tombol lonceng. Itu untuk mencari motor di parkiran. Kemudian tombol petir ini untuk menghidupkan motor tanpa kunci kontak. Jadi cara kerjanya pertama dia akan memberikan arus ke kelistrikan motor, kunci kontak. Kedua dia akan menghidupkan starter. Kita contohkan seperti ini. Teman-teman bisa lihat dari lampunya. Nah, pertama dia ke kontak, kedua ke starter. Ini kondisi motor keadaan nyala. Itu dia. Kemudian mematikannya tinggal tekan unlock. Nah, ada satu fungsi lagi itu anti begal dengan syarat remote tidak boleh kita gantung di kunci motor. Kalau kita gantung di kunci motor ya sudah, motor akan
dibawa oleh begal. Tapi kalau kita kantongin, kita bisa akali dengan contohnya seperti ini, motor dengan keadaan hidup. Motor keadaan hidup, kita tinggal tekan lock, dia akan menghidupkan alarm dan mematikan mesin. Contohnya seperti ini. Alarm nyala dan dia akan memberikan arus ke pulsar sehingga motor tidak akan bisa dinyalakan. Itu syaratnya remote harus kita pegang, tidak boleh digantung di kunci motor. Kemudian fungsinya beberapa modul itu ada baterai backup. Ini saya pakai power supply karena baterai tidak ada. Fungsinya jika kelistrikan dari alarm dipotong, misalkan arus dipotong, maka alarm akan mati. Oke, fungsi baterai backup ini walaupun arus dipotong, buzzer tetap akan bisa nyala. Kita contohkan, lock. Ini arus, kita lepas, maka buzzer akan hidup. Itu dia, buzzernya nyala. Jadi itu dia fungsi dari baterai backup. Nah, itu dia semua cara kerja dari alarm motor, mulai dari warna, kabel, kelistrikan, dan cara kerjanya. Saran saya kalau teman-teman mencari modul, itu pertama harus ada jeda check engine. Jadi check engine ini maksudnya saat kita menghidupkan motor, itu harus ada jeda antara kontak sama starter. Kalau ini kan tidak ada jeda tadi ya, hanya kurang dari 1 detik. Nah, itu dia. Hidup kontak langsung hidup starter. Jadi yang bagus itu hidup kontak selang 3 detik, maka starter akan nyala. Ini baik untuk motor-motor injeksi. Itu pertama harus ada check engine. Kedua, harus ada baterai backup. Ini untuk menghindari jika arus modul dipotong. Oke, itu dia dari semua fungsi dari alarm motor. Jika saya salah dalam penyampaian, teman-teman boleh komen di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan juga boleh komen di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, arusnya belum dihitung. Arus inputnya 12 volt, baterai backup 9,19 volt.